Waduh, shalom selamat pagi teman-teman. Jam piro sih? Wih, udah jam 1. Wah, selamat siang teman-teman. Sorry saya baru bangun. Tadi malam turun dari cari cari ngintilu. Habis live saya turun, terus bersih. Jam 1 saya mulai terlelap. Jam 1 saya baru bangun. Gila. Nikmat Tuhan mana yang bisa diberikan kepada orang yang bisa tidur lelap. Wah, sedangkan teman-teman tidurnya gimana, lelap nggak tadi malam? Terutama kalian yang habis saya sidak, bisa tidur nggak? Aduh, puji Tuhan, haleluya teman-teman ya. Dan ternyata ketika saya bangun, saya minum dulu, baru bangun saya soalnya. Dan ketika saya bangun itu buka aplikasi ya, banyak notif, ada juga WhatsApp, ada juga DM. Thank you teman-teman untuk semua appreciate-nya, untuk semua responnya, untuk semua apa deh itu istilah kalian ya, pokoknya kalian yang menggeliat karena kepanasan, kalian yang tetap tenang teduh, pokoknya semuanya thank you. Ini ada satu komen ya, saya nggak tahu namanya siapa nih, ID 2 us Idrus mungkin maksudnya ya. Oke. Sorry. Dibakar, diludahin baju yang kau berikan, kasihan kali. Aduh teman-teman ya. Nah, saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Pertama, bahwa penginjilan itu bersifat hidup dan aktif. Ya. Karena apa? Karena ajaran itu menentukan kelakuan. Ajaran Kristus sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan itu sudah membuktikan mampu menggerakkan seorang murtadin mantan Islam seperti saya tetap mengasihi musuh, mengasihi lawan, mengasihi manusia. Itu sudah saya buktikan. Bukan hanya di sosial media ketika saya digempur dengan aneka hoax oleh orang-orang Kristen sekalipun, lalu dihina oleh orang-orang Islam, saya tidak pernah pusing dengan semua itu. Saya tetap bergerak maju dalam memberitakan Injil tanpa gentar. Nah, lalu turun ke lapangan, saya tidak pandang bulu orang yang saya kenal, orang yang saya tidak kenal. Saya tetap sampaikan kepada dia bahwa hanya ada satu pribadi, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu buah dari sebuah pengajaran kasih. Kita lihat buah pengajaran dari Allah yang tidak sejati, tidak memiliki kasih. Nah, ini udah dijawab sendiri nih. Karena teman-teman kalau mau tahu kejadiannya itu, saya datang itu dari pintu depan. Ya kan? Coba tonton deh video saya. Ada spanduk welcome di situ. Nah, itu tidak ada tertulis tidak menerima tamu. Nah, jadi itu clear ya. Jadi saya masuk dan itu posisinya bukan di bawah. Saya pikirnya di bawah, saya tanya di bawah. Mereka bilang sepertinya di atas karena di situ tamu juga nggak tahu. Terus saya tanya resepsionisnya di mana sih? Nggak tahu. Ya udah saya coba naik ke tangga yang atas itu ya. Kan pokoknya teman-teman kalau nonton videonya tahu. Naik ke atas saya langsung tahu ada kolam renang. Dan saya lihat ada sekumpulan bapak-bapak. Saya begitu naik itu langsung mengarah ke sebelah kanan. Nah, di situ ternyata ada si budak Angon itu, ada si Sugi Kristologi dan yang lain-lain. Saya nanyanya begini, halo selamat pagi. Ini teman-teman API ya? Ya, teman-teman API. Boleh nggak saya berkunjung ke sini, berkenalan, bertamu? Boleh. Cuman jawab seperti itu, boleh. Nah, terus saya ngobrol nanya-nanya, jumahnya di mana nih? Terus mereka cerita, oh lagi pada tidur karena acaranya tadi malam sampai sekian. Oke. Terus saya tanya, ada ini enggak? Oh, Nandar, ada Nandar enggak? Oh, Nandar sudah pulang. Terus kalau yang lain-lain, Ripa, Cebi, yang namanya tertulis, saya bilang itu. Terus mereka tunjuk ada gedung yang di sebelah, bangunan yang sebelah. Bangunannya kecil teman-teman, tidak seperti ekspektasi kita kalau bayar 700.000 tuh dapat apaan. Kagak, mending lu bikin di Hotel Mercure, karuan, ya jelas. Ya. Apalagi kolam renangnya tuh cuman kecil, kalau nggak salah paling ukuran 5 meter kali 8 atau kali 10, kecil banget dah. Ya udah saya jalan ke gedung yang itu ya. Nah, ternyata di situ benar ada Riva. Waktu saya bertanya yang pertama, waktu saya bertemu kepada bapak-bapak yang pertama itu semuanya kalem.
tenang teduh. Begitu saya ke tempat Riva itu halo Riva, saya bilang gitu. Terus dia langsung ngeh, ini Lina Wijaya. Dia langsung kayak orang shock, panik, dan langsung responnya itu lantang memberitahukan kepada orang banyak dengan suara nyaringnya, ini Lina Wijaya, ini Lina Wijaya. Terus mereka itu terkejut semua teman-teman. Terus dibilang, benar kali Lina Wijaya? Ya, saya Lina Wijaya, saya bilang gitu. Suara saya itu enggak pernah berubah karena saya enggak pakai sound card. Nah, langsung mereka jadi kayak tegang. Mulai satu dengan yang lain itu tegang teman-teman ya. Saya santai, saya tidak ada problem. Terus saya bilang saya cuma mau datang, mau bertemu dengan kalian, mengunjungi kalian. Toh acara kalian sudah selesai. Saya pikir sebelum kalian bubar apa salahnya saya mampir. Ya saya bilang gitu. Nah singkat cerita sih, kalau saya nggak salah itu Ripa mulai foto ya, mulai video. Saya bilang gini, kedatangan saya nggak boleh di framing, tapi kalau kalian mau framing itu urusan kalian. Nah saya sudah disclaimer ya, saya tidak meliput apapun, saya tidak akan syuting apapun. Lalu budak Angon dari gedung yang sebelah, bangunan rumah kecil yang sebelah itu, seberang itu, menyamperin setelah dia dengar Lina Wijaya. Betul Lina Wijaya? Ya saya Lina Wijaya, saya bilang gitu. Terus seperti biasa teman-teman saya membuat aksen seperti ini, selamat datang di ruangan Lina Wijaya. Jadi suara saya itu benar-benar tidak bisa dibantah lagi. Mereka baru ngeh, baru sadar bahwa seorang Lina Wijaya datang satu orang saja. Saya cuma bawa satu ajudan ya. Dan ini ajudan bukan orang apologet, bukan siapapun, dan dia tidak terlibat apapun, tidak ngerti, karena benar-benar ajudan dari pemerintahan yang saya bawa. Nah seperti itu teman-teman ya. Saya tidak mengajak teman-teman apologet Kristen, bahkan memberitahu mereka pun saya tidak. Saya murni datang atas diri saya sendiri sebagai orang Kristen yang memiliki ajaran kasih untuk mengampuni, mengasihi musuh, lawan, memberikan maaf. Dan saya membesuk, kalau disebut membesuk, kalau tidak mau disebut mengunjungi, ya kalau tidak mau disebut inspeksi mendadak. Saya datang melihat mereka, bertemu dengan mereka, berbincang dengan mereka. Lalu saya katakan begini, saya punya souvenir ya, oleh-oleh. Kalau kalian mau dan bersedia terima, saya hanya bawa 4 untuk Juma, untuk Nandar, untuk Cebi, dan untuk Riva. Apakah bersedia? Nah itu ya, mau kata mereka, boleh. Nah karena mereka bilang mau dan boleh, saya suruh ajudan ambil ke mobil. Itu jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya berbicara ke mobil parkir, karena kan mesti turun ke bawah ya. Itu 30 meter loh. Jadi saya enggak ada ujuk-ujuk datang nenteng-nenteng kaos nih kasih buat kamu, itu enggak ada. Jadi saya tawarkan dulu, karena kemana-mana saya memang berbagi berkat. Itu bedanya ajaran orang Kristen ya. Ajaran Kristus itu berbagi berkat, berbagi kasih, berbagi firman yang hidup, berbagi keselamatan. Ya, itu berbagi damai sejahtera. Perhatikan, hanya iblis yang menolak. Nah setelah saya ambil, saya kasih mereka, apa sih katanya, ini baju Lina Wijaya official. Saya bilang, kalau mau silakan, kalau tidak saya bawa kembali. Riva mau ya kalau karena dia mau saya serahkan langsung, terus saya salaman. Nah ada Uni Rosia itu bilang buat saya nggak kenal Anda, saya nggak pernah ketemu Anda di sosmed, saya hanya siapkan 4. Tapi kalau memang Anda ngotot, ambil aja punya Cebi, silakan. Nah saya bilang, yang 3 ini apakah mau ditinggal, dititipkan, atau saya bawa pulang kembali? Nanti saya kirim. Gak apa-apa, ditinggal aja, nantinya namanya amanah nanti diberikan. Clear sampai di situ teman-teman ya. Tapi whatever, apapun yang terjadi, satu hal yang kalian pasti bisa membuktikan dan menilai, ajaran itu menentukan kelakuan. Ajaran Kristus yang satu-satunya Allah dan juru selamat dan Tuhan membuktikan bahwa kasih dan keadilan melampaui akal pikiran dan mampu menggerakkan saya untuk tetap mengampuni dan mengasihi. Lalu ajaran di luar Kristus bagaimana? Kalian nilai dan kalian buktikan sendiri ya. Kiranya Kristus sumber berkat ya, sumber mahrifat, sumber hikmat, kebijaksanaan, dan sebagainya, sumber kehidupan, karena dia adalah sentral kehidupan. Mengampuni, mengasihi, memberkati, dan membuat tidur kalian itu makin lelap. Supaya tetap seperti saya, tetap semangat, tetap beriman teguh, tetap militan, dan tetap mengampuni, dan tetap memberitakan Injil. Thank you ya sudah komentar. Shalom semuanya. Assalamualaikum.